Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Yuniarsi, mahasiswa semester 1 dari Universitas Pamulang, kelas 01 SIDO 001. Saya ingin menyelesaikan tugas kebudayaan Indonesia yang berjudul Cerita Rakyat Telaga Warna Jawa Barat. Telaga Warna terletak di Provinsi Jawa Barat. Ternyata tidak hanya indah dipandang di mata, tetapi di dalamnya terkandung cerita rakyat pendek mengenai asal-usul telaga ini. Seperti apa kisah di balik keindahan ini? Seperti namanya, Telaga Warna adalah sebuah danau kecil dengan latar belakang gunung yang menyala tinggi bersama area persawahan dan perumahan penduduk setempat. Tempat yang indah ini ternyata memiliki cerita rakyat pendek yang tidak sama indahnya. Pada masa itu di Jawa Barat ada kerajaan yang bernama Kutatanggehan. Kutatanggehan artinya sebuah kerajaan yang makmur, damai, dan dipimpin oleh seseorang raja bijaksana bernama Prabu Swartalaya. Namun warga negara itu merasa gelisah, pasalnya sang raja belum juga dikaruniai momongan mereka naik jika nantinya kerajaan tidak mempunyai penerus. Untuk mendapat keturunan, akhirnya sang raja menyepi dan bersemedi di sebuah gua. Di tengah laku ritualnya terdengar suara tanpa rupa yang berkata bahwa harapannya akan segera terwujud. Berasa gembira, ia lantas mengambil ke istana. Selang beberapa minggu setelahnya, permaisuri akhirnya mengandung. 9 bulan kemudian lahirlah seorang putri yang sangat rupawan. Putri tadi bernama Gilang Rukmini. Kelahiran sang putri disambut dengan riang gembira atas kematian warga. Pesta meriah diadakan di istana. Beberapa tahun berlalu, Putri Gilang Rukmini menjadi putri yang sangat cantik. Namun karena sejak kecil selalu dimanja oleh orang tuanya, Putri Gilang Rukmini tumbuh menjadi gadis yang sangat manja. Bila keinginannya tidak menuruti, ia akan cepat murka serta berlaku kasar kepada siapapun. Meski begitu, sang raja dan segenap rakyat masih menyayanginya. Mereka berharap perangai sang putri kelak akan berubah seiring berjalannya waktu. Sampai pada suatu ketika tibalah umur putri genap menginjak 17 tahun. Kerajaan kembali mengadakan pesta. Seluruh rakyat sepakat untuk memberikan hadiah sebagai wujud rasa cinta mereka pada sang putri. Akhirnya masyarakat seluruh negeri menyisihkan perhiasan terbaik mereka. Seluruh perhiasan itu nantinya akan dilebur untuk dijadikan kalung buat sang putri. Ahli emas terbaik di seluruh negeri diserahi tugas membuatnya, hingga jadilah sebuah kalung yang sangat mengagumkan bertatahkan batu permata warna-warni yang berkilauan. Pesta pun dimulai. Panggung besar didirikan di depan istana dengan dekorasi yang meriah. Rakyat berbondong-bondong berkumpul untuk mengucapkan selamat kepada sang putri yang mereka cintai. Raja, ratu, serta putri akhirnya datang dan naik ke atas mimbar sembari bergemuruh sorak-sorai. Para rakyat berbahagia hingga tiba saat kalung permata ini dipersembahkan rakyat kepada sang putri. Mereka berharap Putri Gilang Rukmini merasa suka dari pemberian ini. Tetapi ketika sang raja membuka kotak serta menyerahkan kalung itu, oleh putri hanya mengerutkan dahi. Tidak sedikit pun tampak rasa senang di wajahnya. Melihat tingkah laku putrinya, sang raja merasa malu. Lalu raja berkata, "Terimalah serta pakailah kalung itu wajib cinta semua masyarakat kepadamu. Hargailah jari payah mereka." Tetapi jawaban Gilang Rukmini justru mengejutkan. Dengan terang-terangan dia menolak, bahkan menghina kalung itu. Kalung apa itu? Buruk sekali, warnanya sangat kampungan." Mendengar jawaban yang berlebihan itu, sang raja awalnya malu menjadi sedih. Akhirnya oleh raja mulai menangis. Melihat rajanya menangis, rakyat jadi ikut bersedih dan menangis. Semua akhirnya ikut menangis. Konon katanya tangisan itu terjadi terus menerus sampai istana tergenang oleh air mata. Dan tanpa diduga dari dalam tanah menyembur air yang sangat deras, sehingga seluruh negeri tenggelam di dasarnya dan akhirnya berubah menjadi telaga warna, yang pada saat tertentu air telaga ini mampu berubah warna. Konon lagi perubahan warna ini berasal dari kalung Putri Rukmini yang berada di dasar telaga. Begitulah cerita rakyat pendek tentang Telaga Warna yang indah namun tragis di puncak Bogor. Terima kasih.